Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imro'atul Mutmainah dengan NIM 8566471133 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia secara lebih detail dan mudah dipahami. Jadi sistem pencernaan manusia itu apa? Sistem pencernaan adalah proses mengolah makanan yang kita makan menjadi zat-zat gizi. Oke, zat-zat gizi digunakan untuk menghasilkan energi. Lalu yang kedua untuk membantu pertumbuhan. Lalu yang ketiga yaitu untuk memperbaiki jaringan tubuh. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan proses pencernaan itu terjadi melalui beberapa organ yang saling bekerja sama. Dan apa saja organ-organ yang memproses makanan kita? Itu pertama ada mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, lalu akan turun ke lambung, kemudian itu akan diproses di usus halus, usus besar, lalu yang terakhir dia akan diolah di rektum. Oke, sekarang kita akan pelajari organ-organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang pertama yaitu ada mulut. Jadi mulut ini terdapat gigi, kemudian lidah dan kelenjar air liur untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ada gigi, air liur dan lidah. Jadi fungsi gigi kita adalah untuk memotong, merobek, dan menghaluskan makanan menjadi lebih halus. Terus lalu jenis-jenis gigi itu terbagi 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, lalu yang kedua ada gigi tirak, lalu yang ketiga ada gigi tarik. Nah, kemudian kita kembali ke lidah. Lalu ada lidah itu berfungsi sebagai pengecap rasa ketika kita makan, dan yang kedua adalah membantu proses kita mengolah makanan tersebut. Lalu yang terakhir ada air liur yang mengandung enzim sialin yang berguna untuk membantu pencerna makanan, terutama karbohidrat agar lebih mudah diproses oleh tubuh. Lalu setelah makanan kita sudah dikunyah oleh mulut, dia akan turun ke esofagus atau kerongkongan. Jadi kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Jadi makanan bergerak menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik ini berupa dorongan dari otot kerongkongan sehingga makanan dapat turun ke lambung walaupun kita sedang tidur ataupun pada keadaan tertentu. Lalu yang ketiga ada lambung. Jadi lambung itu adalah organ berbentuk kantong yang ada di sebelah bagian kiri perut. Di lambung terjadi pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Jadi fungsi lambung itu adalah untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus, kemudian membantu mencerna protein dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya makanan akan menuju usus halus. Jadi usus halus ini merupakan tempat pencernaan dan penyimpanan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3, yaitu pertama ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, lalu yang terakhir ada usus pencernaan. Jadi di dalam usus halus makanan itu dibantu oleh beberapa enzim. Yang pertama ada enzim pankreas, kemudian hati, dan limfosit. Kemudian pencernaan makanan kita yang kelima ada usus besar. Jadi usus besar apa? Usus besar yaitu adalah pertama menyerap air dan mineral, lalu ada proses pembentukan sisa makanan dan bakteri baik, lalu yang terakhir yaitu membentuk feses atau kotoran. Jadi sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar. Lalu
proses yang terakhir dari sistem pencernaan kita, yaitu adalah rektum dan anus. Setelah menjadi feses atau kotoran, sisa makanan kita itu akan disimpan sementara di dalam rektum. Lalu setelah simpan, kemudian akan dikeluarkan oleh anus. Jadi anus itu merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Oke, lalu yang terakhir, agar organ pencernaan kita tetap sehat, sebaiknya kita melakukan hal berikut ini. Yang pertama, kita makan makanan bergizi, kemudian banyak makan buah dan sayur, lalu minum air putih yang cukup, kemudian cuci tangan sebelum makan, lalu yang terakhir hindari makanan tidak asin. Itulah cara-cara menjaga kesehatan pencernaan kita. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia itu ialah proses mengolah makanan dari mulut hingga menjadi sisa makanan